Sebelum kita ibadah, mari kita berdoa dahulu ya. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan, jikalau sampai saat ini Tuhan sudah memberikan kami kekuatan, Tuhan sudah memberikan kami kesehatan. Sebentar lagi Bapa, kami akan beribadah, kami akan memuji dan membesarkan nama-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami, memberkati hamba-Mu yang akan memimpin puji-pujian. Dan terlebih lagi Tuhan akan memberkati yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami menyerahkan Tuhan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Hayo, siapa yang tahu hari ini kita sedang merayakan hari apa? Ya, benar banget. Hari ini kita sedang merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Kita mau pujikan lagu Ku Menang, Ku Menang. Semua pakai gerakan ya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Sekali lagi. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Sekali lagi. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Yeay. Adik-adik percaya nggak bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sangat baik? Kita mau pujikan Tuhan Yesus baik. Semua pakai gerakan ya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu.
sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita pujikan Yesus Ku Panggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Kita mau pujikan sekali lagi. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Kita mau pujikan sekali lagi. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Adik-adik, kita mau berdoa ya. Lipat tangannya, tutup mata, kita mau berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan Engkau yang begitu baik bagi kami. Bapa, kami sudah memuji dan membesarkan nama Engkau. Dan sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau siapkan hati kami dan juga Engkau berkati untuk hambanya yang akan memberitakan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Halo, shalom adik-adik. Wah, bersyukur ya hari ini kita bisa beribadah lagi, memuji Tuhan lagi, dan bersuka cita bersama. Nah, hari ini kakak mau kenalkan sama teman baru, namanya Emoji. Nah, ini dia, Emoji. Yuk katakan shalom. Shalom Emoji. Nah, Emoji ini teman baru kita teman-teman. Kita akan beribadah bersama dengan Emoji hari ini. Nah, kita hari ini beribadah, tapi hari ini kan bukan hari Minggu. Kenapa ya hari ini kita beribadah? Kenapa Emoji? Nah iya, hari ini kita beribadah karena hari ini kita merayakan kenaikan Isa Al-Masih. Nah siapa yang tahu
siapa ya Isa Al-Masih itu? Apakah adik-adik tahu? Emoji? Tuhan Yesus. Iya, benar. Jadi Isa Al-Masih adalah nama lain dari Tuhan Yesus Kristus. Kenapa dirayakan, Kak? Nah, kenapa dirayakan? Karena peristiwa kenaikan Tuhan Yesus adalah peristiwa yang sangat luar biasa. Nah, yuk kita lihat kira-kira peristiwanya seperti apa ya. Nah, ini kakak punya videonya ini. Terangkatlah Ini ia Tuhan Yesus dan ini disaksikan murid-muridnya. oleh mereka, dan awan Itu lihat menutupnya Tuhan dari Yesus pandangan mereka. naik seperti terbang terus ke atas tinggi dan sangat tinggi sekali. Hingga awan-awan menutupi mata kita dan tidak bisa melihat bahwa Tuhan Yesus sudah sampai mana. Karena Tuhan Yesus sangat tinggi sekali. Nah, kira-kira apa ya yang Tuhan Yesus lakukan sehingga Tuhan Yesus perlu terbang sangat tinggi sekali sampai kita tidak bisa melihatnya lagi karena awan menutupi kita. Iya, kalau kita mencari jawaban, kita perlu mendengarkan firman Tuhan. Yuk, kita dengarkan firman Tuhan dari Lukas 24, mulai ayat yang ke-50. Yuk, kita siapkan Alkitabnya. Lukas 24, ayat 50. Yuk, kita dengarkan firman Tuhan. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Yeay. Wah, itu sama seperti kita ya. Hari ini kita bersukacita, hari ini kita beribadah, hari ini kita memuji Tuhan karena kita merayakan kenaikan Isa Al-Masih. Sama seperti yang dilakukan oleh murid-murid waktu itu. Mereka beribadah, mereka bersukacita karena Tuhan Yesus naik ke surga. Hah? Emoji, kenapa kamu sedih? Kenapa adik-adik? Emoji sedih. Kalau papa pergi bekerja atau mama pergi pelayanan, adik main sama temannya. Sahabat di sekolah sudah punya teman baru. Sekarang Tuhan Yesus naik ke surga. Emoji nggak punya teman lagi. Emoji nggak usah sedih. Kita nggak perlu sedih adik-adik. Kalau orang tua kita bekerja atau papa mama kita melayani, kita nggak perlu sedih. Karena orang tua kita melakukan itu semua juga untuk memenuhi kebutuhan kita. Sama persis seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Tuhan Yesus ke surga juga sedang melakukan sesuatu untuk kita. Itu kenapa? Karena Tuhan Yesus naik ke surga, murid-murid bersukacita bersama, murid-murid beribadah bersama. Nah, mereka tahu Tuhan ke surga untuk melakukan sesuatu buat kita semua. Oh, Tuhan Yesus melakukan apa di surga? Tuhan Yesus melakukan apa ya di surga? Iya, kalau kita butuh jawaban, kita perlu mendengarkan firman Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan dari Yohanes 14. Mulai ayat yang pertama. Yohanes 14, mulai ayat yang pertama. Yuk kita dengar firman Tuhan. Janganlah gelisah hati. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu.
Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemanapun aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Nah, apa yang Tuhan katakan? Ternyata Tuhan Yesus ke surga untuk persiapkan apa? Tempat buat kita. Jadi ada tempat tinggal di surga untuk kita. Nanti kalau suatu saat tempat tinggal kita di surga selesai, maka Tuhan akan menjemput kita, menjemput kakak, menjemput adik-adik, menjemput emoji, karena Tuhan ingin selalu bersama-sama dengan kita. Tuhan ingin bersama-sama dengan kita di surga, dan kita melakukan banyak hal yang menyenangkan, banyak hal yang luar biasa bersama Tuhan Yesus. Mana emoji? Murid-murid Tuhan Yesus ada banyak, Iya. tapi kan emoji sendirian. Emoji nggak punya teman. Oh, emoji gak punya teman. Kan kakak teman emoji. Teman-teman di rumah kan juga teman-teman emoji. Kalau udah malam, Iya? teman-teman semua kan tidur. Iya. Emoji kadang nggak bisa tidur dan nggak berani ke belakang kalau nggak ada temennya, Kak. Loh, kenapa gak berani ke belakang? Kan ada Tuhan Yesus. Loh, kan Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Oh, iya. Kan Tuhan Yesus naik ke surga. Ya, kalau gitu coba deh emoji tanya sama adik-adik. Apa ada yang mau bantuin? Gak ada ya? Gak apa-apa sudah. Meskipun Tuhan Yesus naik ke surga, tapi Tuhan Yesus tetap menyertai kita. Iya, Iya. Gini aja. Kalau emoji mau tahu jawabannya, apa? Kita perlu mendengarkan firman Tuhan. Yuk, kita tanya firman Tuhan. Kira-kira kalau Tuhan Yesus ke surga, siapa ya yang akan menemani kita? Yuk, emoji bantu. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Benar. Nah, tadi itu firman Tuhan dari Yohanes 14 ayat 16-17 berkata bahwa Tuhan Yesus meminta kepada Bapa untuk memberikan kepada kita penolong, yaitu Roh Kudus. Nah, dan Roh Kudus Tuhan bilang akan menyertai kita selama-lamanya. Jadi emoji nggak usah takut. Nah, emoji? apa Roh Kudus itu sudah ada sekarang? Sudah ada. Di mana? Di dalam hati kita. Apa di dalam hati emoji juga ada? Ada. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, dan kemudian kita mengundang Roh Kudus untuk masuk ke dalam hati kita, maka Roh Kudus itu akan diberikan kepada kita. Nah, emoji sudah pernah berdoa atau belum untuk minta Roh Kudus? Oke, emoji berdoa ya. Tunggu. Adik-adik, yuk kita sama-sama berdoa dengan emoji untuk minta Roh Kudus. 1, lipat tangan, 2, tutup mata, 3, berdoa. Tuhan Yesus, saat ini
Saya datang untuk berdoa kepada Tuhan. Ampuni jika saya sudah nakal dan membuat hati Tuhan sedih. Dengar doa saya ya Tuhan, saya perlu Roh Kudus Tuhan. Saya tidak ingin sendirian. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan. Kami percaya dan saat ini kami merindukan untuk Roh Kudus tinggal dan berkarya di dalam kehidupan kami masing-masing. Roh Kudus, saat ini kami mengundang Engkau untuk masuk ke dalam hati kami dan mengizinkan Roh Kudus untuk berkarya dan melakukan banyak hal melalui kehidupan kami. Kami percaya dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Terima kasih Kak. Sama-sama. Tapi Tapi, Roh Kudusnya? nah, adik-adik, emoji Roh Kudus itu nggak harus bisa dilihat oleh mata kita. Tapi perbuatan Roh Kudus itu akan kelihatan atau akan nampak dari kehidupan kita. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Roh Kudus? Kita buka di Galatia 55 ayat 22 dan 23. Nah, nanti Galatia 5 ayat 22 dan 23 itu akan menjadi ayat hafalan kita. Nah, untuk mempermudah kita menghafalkan ayat hafalan, nah nih kakak buat seperti ini. 2 kertas warna merah dan warna putih, yang satu warna merah kita buat bulat seperti buah apel atau buah tomat, terus yang satu lagi warna putih. Nah, nanti kita tulis di sini buah roh. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Kemudian yuk kita baca Alkitab kita. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh itu ialah, nah, terus di sini kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Nah, nanti kalau sudah ditulis buah roh dan isinya, nanti adik-adik satukan 2 kertas ini, terus bisa dikasih benang atau dikasih keling, atau seperti kakak kasih staples, tapi cuma 1 kaki aja, sisanya dilipet jadi supaya nggak lepas. Nah, ini akan mempermudah kita untuk menghafalkan hafalan kita. Oke, kita ulang ya. Galatia 5 ayat 22, 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Oke? 2 ayat tapi cukup mudahkan dihafalkan karena kita punya alat. Nah, yuk tolong pegangin dong emoji. Nah, yang pertama adalah Kasih. kasih. Kasih itu apa? Kasih itu adalah saat Roh Kudus memampukan kita untuk mengasihi adik kita atau kakak kita atau orang tua, mama, papa, kakek, nenek, bahkan
ketika kita patuh kepada orang tua atau patuh kepada guru, nah itu artinya kita mengasihi mereka, kita menyayangi mereka dengan cara patuh. Oke, pertama dia apa namanya? Kasih. Lagi emoji. Sukacita. 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 Nah, misalnya ketika seperti tadi kita memuji Tuhan bersama, akan muncul sukacita dalam hati kita. Kita akan bergembira. Itu muncul dari mana? Itu karena Roh Kudus yang mengerjakan dalam hati kita. Jadi kita akan jadi anak yang periang. Kita nggak suka merenung, kita nggak suka termanyun, kita nggak suka apa? Nggak suka merenung sendirian, kita nggak baperan. Nah, itu semua karena Darah Kudus yang selalu menghadirkan sukacita dalam hati kita. Oke? Selanjutnya. Damai sejahtera. Ya, ini Roh Kudus seperti sedang menyelimuti hati kita dengan ketenangan. Jadi meskipun kita lagi sakit, kita lagi sulit mengerjakan soal-soal ujian atau PR di rumah, atau kita lagi sedih, tapi Roh Kudus menghadirkan damai sejahtera. Melalui Roh Kudus memberikan kepada kita suatu pengertian, suatu kepastian bahwa Tuhan Yesus akan menolong kita. Tuhan Yesus akan memberikan jalan keluar. Nah, itu adalah satu damai sejahtera yang sedang Roh Kudus kerjakan. Oke, selanjutnya emoji. Kesabaran. Oh, kakak dulu waktu masih sekolah SD, kalau pulang sekolah sama teman-teman dari sekolah lain sering diejek adik-adik. Nah, siapa yang pernah seperti itu? Diejek, diolok, atau mungkin didorong, atau mungkin dipukul. Nah, banyak yang membalas. Tapi kalau kita tidak membalas, itu artinya ada Roh Kudus yang mengerjakan kesabaran. Kesabaran di dalam hati kita. Nah, misalnya lagi, kalau ada soal-soal yang sulit, kita mengerjakan atau pekerjaan keterampilan atau menggambar, Kak dulu sangat susah menggambar atau melukis gitu. Nah, tapi kalau kita tidak menyerah, kita tidak putus asa, itu artinya ada kesabaran kita miliki untuk terus mengerjakan, terus mencoba, dan akhirnya kita bisa berhasil. Karena apa? Roh Kudus mengerjakan kesabaran dalam hati kita. Oke, ayo selanjutnya. Emoji. Kemurahan. Nah, ada keinginan yang kuat dalam hati kita untuk berbagi, untuk memberi, untuk menolong orang lain. Misal, suatu saat ketika kita melihat orang tua kita sedang melakukan suatu pekerjaan di rumah, orang tua tidak menyuruh kita, tapi kita melihat orang tua kita dan kita ingin membantu dan kita membantu. Nah, itu artinya ada kemurahan hati yang sedang Roh Kudus kerjakan dan kita mau melakukannya. Nah, itu adalah bentuk kemurahan hati. Sama seperti kalau kita di sekolah, kita mengetahui ada teman kita yang pensilnya sudah kecil, atau pulpennya habis, atau bukunya ketinggalan, atau bukunya habis, kita meminjami, bahkan kita memberi. Nah, itulah satu bentuk kemurahan hati. Atau waktu kita melihat teman kita nggak bisa mengerjakan suatu soal atau suatu pelajaran, terus kita berinisiatif, kita mau menolong dia untuk mengajari dia, itu satu bentuk kemurahan, sesuatu yang sederhana, tapi Tuhan Yesus mengerjakan dalam hidup kita melalui Roh Kudus. Apa tadi? Kemurahan hati. Kebaikan. Nah, semisal di sekolah. Di sekolah, kelas kita kotor. Guru kita mau masuk kelas. Hari itu bukan jadwal kita piket untuk kebersihan. Tetapi karena kita tahu bahwa kotor itu nggak baik, akhirnya kita mengambil sapu dan membersihkan. Itu namanya ada kebaikan dalam hati kita. Kita tahu mana yang baik, mana yang buruk. Atau misalnya kita melihat di TV siaran berita tentang
pedagang-pedagang yang jual makanan, jual jajan, tapi pakai benda-benda berbahaya, pakai pewarna-pewarna yang tidak seharusnya. Nah, kita tahu, lihat film itu, lihat berita itu. Nah, Roh Kudus memberikan kita pengertian, sehingga kita tahu itu baik atau enggak. Jadi akhirnya kita berhati-hati waktu kita membeli jajan. Nah, nggak hanya itu. Atau mungkin karena kita akhirnya nggak mau beli jajan, kita punya sisa uang saku. Karena kita mengerti bahwa uang saku itu bisa ditabung, terus uang saku itu bisa kita pakai untuk membantu orang tua kita beli buku, atau beli pulpen, atau mungkin membantu orang tua kita nanti menabung untuk kita rekreasi. Nah, itu suatu kebaikan yang Roh Kudus kerjakan dengan memberi kita pengertian dan memberi kita kemauan untuk mengerjakan hal-hal seperti itu. Oke? Semuanya mau berbuat baik, punya kebaikan dalam hatinya? Oke, yuk selanjutnya. Kesetiaan, Kak. Kesetiaan. Oke. Nah, kesetiaan ini contohnya tentang ketertiban. Kalau teman-teman punya rasa takut, bukan takut hantu ya, takut terlambat datang ke sekolah, takut seragamnya nggak lengkap, entah takut dasnya ketinggalan, atau sabuknya salah, sakitnya salah, atau sepatunya salah, atau takut buku yang dibawa tidak lengkap. Nah, suatu bentuk ketertiban, suatu bentuk kesetiaan. Oke? Atau kita takut terlambat ke sekolah, bukan karena takut dihukum, tapi karena kita merasa bersalah. Nah, itu adalah suatu yang kesetiaan yang Roh Kudus kerjakan. Atau semisal orang tua kita menitipkan uang untuk persembahan. Nah, kita berusaha supaya tidak lupa untuk masukkan persembahan ke kantong persembahan. Itu suatu bentuk kesetiaan adik-adik. Itu artinya kita sedang bertanggung jawab supaya kita tidak mengecewakan orang lain. Entah mengecewakan orang tua kita, guru kita, atau teman-teman kita. Itu artinya kita memiliki kesetiaan. Oke, yuk selanjutnya emoji. Kelemah lembutan. Kelemah lembutan. Nah, kalau adik-adik seorang yang sopan, seorang yang ramah, kalau mau masuk rumah ketuk pintu, mau masuk ke kelas ketuk pintu, mengucapkan permisi, berbicara dengan baik, baik kepada orang yang lebih tua terutama, atau kepada teman-teman, tetap dengan kata-kata yang baik, dengan nada bicara yang baik, itu artinya kita memiliki kelemah lembutan. Oke. Apa lagi? Masih ada? Masih ada. Penguasaan diri. Penguasaan diri. Seperti apa ya penguasaan diri itu? Semisal, siapa yang suka main game? Nah, kalau kita main game sampai larut malam, terus kita ingat, oh ini sudah waktunya tidur. Nah, kalau nanti akhirnya kita memutuskan untuk tidur dan mengakhiri game kita, itu artinya kita punya penguasaan diri. Karena apa? Karena kita mengerti kalau kita hari ini segera tidur, besok kita akan bangun pagi dalam keadaan yang segar, dan kita bisa melakukan banyak aktivitas dengan baik. Tapi kalau kita membiarkan diri kita untuk terus main game, ada dua kemungkinan. Kalau kita menang, kita akan ketagihan untuk mengalahkan lagi supaya kita lebih menang lagi, atau lebih menang lagi. Tapi kalau kita kalah, kita akan selalu berusaha untuk menang. Dan kita akhirnya kecanduan main game. Nah, orang-orang yang kecanduan main game itu tidak punya penguasaan diri. Semuanya yang serba berlebihan, tidak dikuasai dengan baik, keinginannya itu tidak baik. Termasuk juga tidur. Kalau terlalu banyak tidur juga tidak baik. Yang baik adalah semuanya dikuasai dengan baik. Bagaimana kita bisa mengetahuinya? Dengan hikmat dari Roh Kudus. Oke. Selanjutnya, emoji. Kasih. Oh, kasih. Ini yang pertama tadi, Kak. Iya, sudah. Jadi sudah semua ya. Jadi ada 9 semuanya isi dalam buah roh. Apa saja?
kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Oke, terima kasih emoji. Nah, nanti teman-teman jangan lupa ya, hafalkan ayat hafalannya di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Buah roh ialah kasih, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Karena semuanya ini adalah baik. Semuanya adalah benar dan menyenangkan hati Tuhan. Oke, nah kita sudah mendengar firman Tuhan banyak sekali. Sekarang kita akan berpisah. Emoji ada yang mau disampaikan atau ada mau kesaksian buat teman-teman di rumah? Iya, ya. Dulu emoji suka malas-malasan bangun pagi. Ya. Lalu lambat datang dan dihukum guru. Setelah emoji dibilangin sama bu guru, sekarang emoji nggak terlambat lagi. Dan tiap pagi ada yang seperti bangunkan emoji kak kalau pagi supaya jangan sampai terlambat. Iya, wah ini kesaksian yang luar biasa adik-adik. Jadi kalau kita tahu kita bersalah, terus kita mau bertobat, kita mau memperbaiki kelakuan kita, nah Roh Kudus akan bekerja dan Roh Kudus akan menolong seperti emoji. Akhirnya setiap pagi ada yang sepertinya membangunkan emoji supaya mengingatkan emoji tidak bangun kesiangan supaya nggak terlambat lagi. Nah, itu ada satu bentuk karya Roh Kudus yang menolong kita semua dengan banyak cara. Nah, oke, kita akan berpisah. Terima kasih sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah beribadah dan memuji nama Tuhan. Kita ingat lagi ya, firman Tuhan kita hari ini. Hari ini kita merayakan apa? Merayakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus naik ke surga untuk apa? Menyediakan tempat buat kita semua. Tapi saat kita di dunia dan Tuhan Yesus ada di surga, kita tidak sendirian. Tuhan Yesus meminta kepada Bapa penolong, yaitu siapa? Roh Kudus. Oke, mari saat ini kita periksa isi dalam buah roh ini, apakah semuanya sudah ada dalam hidup kita, yang menunjukkan artinya Roh Kudus ada dalam hati kita. Oke, terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Dadah. Halo adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan menutup ibadah kita hari ini dengan berdoa bersama. Kita lipat tangan, kita tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini kami bisa beribadah bersama-sama. Terima kasih untuk penyertaan dan pemeliharaan Tuhan atas hidup kami. Hari ini kami sudah memuji nama-Mu, kami bersyukur untuk sukacita yang Tuhan berikan. Kami juga sudah mendengarkan firman-Mu, sehingga kami tahu bahwa Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami. Saat ini kami mengundang Roh Kudus untuk masuk ke dalam hati kami, menolong kami setiap hari untuk dapat hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kami rindu lewat hidup kami bisa menghasilkan buah-buah roh yang akan menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kami. Kami berdoa untuk kakak-kakak yang sudah melayani kami hari ini. Tuhan memberkati kehidupan mereka, Tuhan pelihara mereka, mampukan guru-guru sekolah minggu kami, juga orang tua kami untuk bisa menjadi teladan yang nyata buat kami anak-anak sekolah minggu-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga rindu Tuhan
melawat negeri kami, Tuhan memulihkan negeri kami sehingga kami bisa bersama-sama berkumpul beribadah lagi di gereja. Terima kasih untuk hari yang indah ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti